Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Febrianti Sukma dari kelas D4 SKL 3B. Kali ini saya akan presentasikan mengenai control center pada sistem tenaga listrik sebagai tugas instrumentasi. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi pada sistem tenaga listrik. Jadi, pada setiap unit sistem tenaga listrik, baik unit pembangkit, unit gardu induk, maupun unit gardu distribusi, itu dapat dimonitoring, dimetering, dan dikontrolling dari control center. Nah, ini merupakan flowchart dari flowchart control center. Nah, setiap control center pasti memiliki klien. Nah, yang kotak-kotak ini merupakan kliennya. Dari klien, setiap klien itu akan dilayani oleh BCU masing-masing. Nah, yang ini merupakan BCU-nya atau Bay Control Unit. BCU itu ada macam-macam, ada yang untuk HV Protection Relay, ada yang CPAM, ada yang MV Protection Relay, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang MV Protection Relay itu biasanya kalau di kubikel bisa berupa CB, ES, dan DS. BCU ini memiliki beberapa konsep, antara lain Smart Metering, Smart Relay, dan Smart Controlling. Nah, contoh penggunaan dari konsep ini tadi adalah CPAM ini. Kemudian, data-data yang diperoleh dari klien ini tadi akan dibawa menuju ke gateway. Nah, gateway ini adalah Ethernet Hub atau sebuah alat komunikasi yang digunakan untuk menyalurkan data dari klien tadi menuju ke HMI. Nah, selain itu, yang biru ini merupakan jaringan LAN atau Local Area Network yang digunakan sebagai alat komunikasi juga. Jadi dengan adanya LAN dan gateway ini, data-data yang diperoleh dari klien tadi itu bisa masuk ke HMI. Nah, dua komputer ini merupakan HMI-nya yang dioperasikan oleh operator. Nah, kemudian datanya yang ada pada HMI itu dapat dicetak juga melalui printer, biasanya digunakan untuk laporan bulanan atau yang lainnya. Nah, ketika kita membutuhkan data pembebanan pada GI, itu kita dapat minta kepada operatornya. Nah, misalnya kita membutuhkan, Pak, saya minta data pembebanan pada GI mana gitu, itu dapat minta pada operatornya. Nanti akan diberikan datanya. Kemudian, seluruh data yang ada pada, ini misalnya satu gardu induk gitu, jadi seluruh data yang ada pada satu gardu induk ini akan masuk ke server. Nah, atau biasa disebut dengan dispenser, kalau sekarang itu namanya adalah P3B, Pusat Pengatur dan Pembagi Beban. Jadi seluruh data yang ada pada satu gardu induk ini, itu akan di-report di server ini. Nah, sifat dari server ini adalah full duplex communication. Jadi seluruh data yang di-report, seluruh data yang ada pada GI itu akan di-report di server ini secara real time. Baik data metering, gangguan, ataupun yang lainnya. Kemudian, yang B adalah perencanaan metering pada gardu induk. Nah, ini trafo pada gardu induk. Kemudian ini incoming-nya itu akan di metering, dan juga outgoing menuju gardu distribusi juga akan di metering, dan satu lagi adalah outgoing menuju ke OHT atau overhead transmission juga akan di metering. Nah, untuk metering ini, alat metering itu memiliki rating. Jadi, untuk pengukuran, kalau untuk arus dan tegangannya terlalu besar juga tidak bisa, karena metering itu juga memiliki rating, maka dari itu harus membutuhkan alat bantu. Alat bantu meteringnya adalah PT dan CT. Nah, PT dan CT ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperkecil tegangan untuk pengukuran yang PT, dan yang CT ini untuk memperkecil nilai arus untuk pengukuran juga. Jadi dengan adanya bantuan PT dan CT ini, metering itu dapat melakukan pengukuran karena alat metering itu juga memiliki ratingnya, maka dari itu dibutuhkan alat PT dan CT sebagai alat bantu pengukuran. Kemudian ini dapat dilihat yang ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini merupakan PT untuk pengukurannya. Selanjutnya untuk yang ini, yang CT yang belakang sendiri juga sama, ini merupakan CT untuk pengukuran juga. Selanjutnya, ini adalah control center metering pada
gardu induk menggunakan metering Siemens tipe 9810. Nah, ini juga sama, full server itu sama dengan dispenser, yang sama seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian HMI ini juga sama ya, dioperasikan oleh operator melalui laptop dan datanya juga dapat dicetak melalui printer. Kemudian kabel yang biru muda, kabel kuning ini merupakan jaringan LAN. Sebagai alat komunikasi, dan juga Ethernet switch ini merupakan atau disebut juga dengan Ethernet hub, itu sebagai alat komunikasi juga yang akan menyalurkan data-data yang dari dari metering itu menuju ke HMI dan server. Nah, kemudian metering ini, 3 metering ini sesuai dengan perencanaan di slide sebelumnya tadi. Jadi ada 3 metering di incoming menuju trafo GI, metering metering dari outgoing trafo tadi menuju gardu distribusi, dan satu lagi metering outgoing dari trafo menuju ke OHT. Nah, 3 metering ini digunakan metering Siemens tipe 9810 semuanya. Jadi, data-data yang diperoleh dari 3 metering nanti akan dibawa menuju ke HMI dan server melalui jaringan LAN dan Ethernet switch ini. Kabel yang digunakan untuk metering ini adalah kabel RS485. Nah, pemilihan kabel itu harus disesuaikan juga dengan speknya metering. Jadi, dilihat pada spek meteringnya menggunakan kabel apa. Nah, yang biru tua ini merupakan kabel RS485 untuk meteringnya. Kemudian, kabel RS485 ini agar dapat terhubung dengan kabel RJ45, itu mau tidak mau harus menggunakan konverter untuk menghubungkannya. Kemudian, yang kabel kuning ini menggunakan kabel FO. Kemudian, ini adalah gambar dari metering Siemens tipe 9810 dengan high accuracy advanced power quality and analysis meter. Jadi ini gambarnya, kemudian alat metering ini dapat digunakan untuk mengukur atau memetering parameter-parameter yang ada pada tabel ini, baik parameter tegangan, arus, frekuensi, power factor, daya yang terkirim, daya yang diterima, dan lain sebagainya yang ada pada tabel ini. Itu dapat terukur melalui metering Siemens tipe 9810 ini. Kemudian ini adalah spesifikasi metering Siemens tipe 9810. Jadi saat saat pemilihan metering yang digunakan itu harus disesuaikan juga dengan nilai yang akan dilakukan metering. Jadi yang terutama yang harus diperhatikan adalah tegangan dan arusnya. Nah, untuk tegangannya tadi kan sudah diturunkan menggunakan PT, yaitu dengan tegangan lentulennya 110. Nah, ini berarti sudah masih bisa digunakan menggunakan metering ini. Kemudian untuk tegangan lentu netral 110/3 itu sekitar 63,5. Jadi metering ini bisa digunakan juga. Kemudian untuk arusnya tadi kan sudah diturunkan juga menggunakan CT itu dengan rating 5 ampere. Nah, untuk metering ini itu spesifikasinya untuk arus 1 ampere, 5 ampere, 20 ampere. Jadi metering ini dapat digunakan untuk melakukan metering atau pengukuran dengan nilai yang akan dimetering tadi. Nah, jadi untuk melakukan pengukuran atau metering itu tidak sembarangan memilih meteringnya, jadi harus disesuaikan juga dengan nilai yang akan dilakukan metering. Dengan alat spesifikasi meteringnya disesuaikan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan seluruhnya yang menonton video saya ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.